Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah kita memasuki bab baru, yaitu fikih ikhtilaf, panduan ketika beda pendapat. Baik, seperti biasa kita akan baca isi dari buku. Bagi Bapak Ibu yang membawa buku, silahkan dibuka halaman 161. Sebelum kita baca ini, sedikit cerita. Jadi materi fikih ikhtilaf ini pernah kita sampaikan dalam kajian khusus waktu itu di Jakarta pada saat pandemi. Begitu pandemi sudah mulai berakhir sehingga lockdown sudah mulai dibuka. Dan ketika saya ke Jakarta ngisi kajian judulnya fikih ikhtilaf. Materi tema kajian itulah yang kemudian kami kembangkan dan menjadi salah satu tema yang kita bahas atau yang tertuang di buku ini. Kita baca, silakan. Nah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain, amin. Fikih ikhtilaf, panduan ketika beda pendapat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya kita akan menjelaskan istilah khilaf dan ikhtilaf. Para ahli bahasa berbeda pendapat. Apakah kedua istilah ini maknanya berbeda ataukah dua kata sinonim yang maknanya sama? Sebagian ulama membedakan antara dua istilah ini. Di antaranya Abul Baqa Al-Kafawi di dalam Al-Kulliyat halaman 61, beliau membedakan antara khilaf dengan ikhtilaf. Pertama, ikhtilaf adalah perbedaan yang didasari dengan dalil. Sedangkan khilaf adalah perbedaan yang tidak didasari dalil. Kedua, ikhtilaf sebagai pengaruh dari rahmah. Sedangkan khilaf terjadi karena pengaruh bid'ah. Baik, ini istilah ikhtilaf dan khilaf. Apa bedanya antara khilaf dan ikhtilaf? Ada yang mengatakan sama saja, mau disebut khilaf silahkan, mau disebut ikhtilaf juga silahkan. Dan ada yang membedakan antara khilaf dengan ikhtilaf. Di antara yang membedakan adalah Abul Baqa Al-Kafawi. Beliau membedakan antara khilaf dengan ikhtilaf. Kalau khilaf atau kalau ikhtilaf, perbedaan yang didasari dengan dalil. Ya, cukup banyak kita jumpai. Sehingga pendapat pertama punya landasan yang cukup kuat. Pendapat kedua juga punya landasan yang cukup kuat. Lalu terjadilah perbedaan. Seperti mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Kemudian kunut ketika subuh. Lalu apa lagi? Jumlah bilangan rakaat ketika sholat tarawih. Dan banyak kita jumpai dalam gerakan-gerakan sholat ada perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Apakah ketika i'tidal itu sedekap ataukah tangan dilepas? Pada saat isyarat telunjuk itu diam ataukah digerakkan, dan seterusnya. Ini semuanya apa? Ikhtilaf. Kalau khilaf, perbedaan tanpa didasari dalil. Yang satu jelas kuat, yang satu jelas lemah, yang tidak perlu disinggung. Misalnya, adanya orang berpendapat tentang bolehnya nikah mut'ah misalnya. Atau perbedaan pendapat tentang haramnya khamr. Yang satu mengatakan khamr haram dan itu sudah ijma'. Yang satu bilang oh khamr halal kalau dibutuhkan. Sehingga dia ngasih satu catatan, halal jika dibutuhkan.
rokok haram, yang satu bilang rokok halal jika dibutuhkan misalnya. Nah, kayak gini namanya apa? Khilaf. Selanjutnya, Sebagian ulama menganggap bahwa istilah khilaf dengan ikhtilaf adalah dua kata yang sinonim, yang memiliki makna yang sama. Dengan catatan, perlu dibedakan antara berbeda dengan bertentangan. Tidak semua yang berbeda itu bertentangan, tetapi semua yang bertentangan pasti berbeda. Hijau dengan kuning adalah dua warna yang berbeda, tetapi tidak bertentangan. Adapun hitam dengan putih adalah warna yang berbeda sekaligus bertentangan. Pembahasan fikih bermazhab tidak lepas dari perbedaan pendapat. Perbedaan ini mustahil dihilangkan. Oleh karena itu, yang lebih penting untuk diketahui adalah cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan tersebut, agar keberadaan perbedaan itu tidak menjadi sumber masalah bagi kita di dunia dan akhirat. nah kalimat ini saya tegaskan ulang. Kalau Anda bercita-cita menghilangkan perbedaan, mustahil. Sebab perbedaan itu sudah ada sebelum Bapak lahir. Kok ada kayak gini? Sebelum Bapak lahir sudah ada seperti itu. Maka jika ada orang berkeinginan, saya nggak pengen ada perbedaan, ya berarti Anda tidak berharap untuk lahir di muka bumi. Karena begitu kita sudah lahir, perbedaan itu sudah ada jauh sebelum orang tua kita lahir. Sehingga kita berada di sebuah kenyataan, di sebuah realita. Oleh karena itu, yang lebih penting bukan bagaimana menghapus perbedaan, karena itu mustahil. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan, agar tidak menjadi sumber masalah ketika kita di dunia maupun di akhirat. Dan fikih ikhtilaf sasarannya adalah seperti itu, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu perbedaan, dan yang kedua adalah bagaimana cara menyikapi adanya perbedaan. Sekarang kita baca definisi perbedaan dalam masalah fikih. Pertama, definisi perbedaan dalam masalah fikih. Dalam kamus istilah ulama Mu'jam Lughah al-Fuqaha dinyatakan al-masailul khilafiyatu al-masailul fiqhiyatu allati lam yattafiq 'alaiha man yata'adda Yu'taddu bi khilaf. Man yu'taddu bi khilafihi minal ulama'i. Masalah khilafiyah adalah permasalahan fikih di mana para ulama yang diperhitungkan pendapatnya tidak sepakat dalam masalah itu. Mu'jam Lughah al-Fuqaha. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita buat batasan masalah khilafiyah. Pertama, tidak adanya kesepakatan ulama. Artinya, jika sudah ada ijma' atau kesepakatan ulama, tidak boleh ada perbedaan. Kedua, objeknya adalah dalam masalah fikih. Ketiga, terjadi pada ulama yang diperhitungkan pendapatnya. Jika perbedaan itu berasal dari orang awam atau orang yang tidak diperhitungkan pendapatnya, maka tidak dihiraukan. Masya Allah. Baik. Ada 3 catatan yang bisa disebut ikhtilaf fiqhiyah atau ikhtilaf ijtihadiyah. Pertama apa? Tidak ada ijma'. Berarti kalau sudah ada ijma', sudah ada kesepakatan ulama, tapi masih ada yang berpendapat beda, maka yang beda ini kita tidak sebut, oh ada 2 pendapat dalam hal ini. Ini pendapat yang menyalahi ijma'. Kalau menyalahi ijma', ya tidak diperhitungkan. Dan sekarang mohon maaf, banyak sekali beberapa pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama yang itu jelas menyalahi ijma'. Sehingga dulu ini sudah sepakat tidak boleh, tiba-tiba belakangan ada yang bilang boleh. Maka yang ngomong boleh tadi gimana Pak? Lah dia mau pegangan pakai apa? Sehingga pendahulunya nggak ada satupun yang bilang boleh, tiba-tiba dia datang mengatakan boleh. Sementara perlu dipahami bahwa agama itu telah sempurna. Dan karena yang agama itu telah sempurna, jika dulu sudah sepakat, tidak mungkin ada pendapat baru setelahnya. Kalau ada pendapat baru, berarti itu menyimpang. Karena menyalahi yang disepakati adalah penyimpangan. Yang kedua, objeknya masalah fikih. Karena yang kita bahas ikhtilaf fiqhiyah atau ikhtilaf ijtihadiyah.
Sehingga kita tidak sedang bersinggungan dengan ikhtilaf dalam masalah akidah. Yang ketiga, yang berbeda itu orang yang diakui keilmuannya. Kalau yang bicara tidak diakui keilmuannya, maka dia tidak dianggap. Misalnya, terkait obat A, dalam hal ini ada 3 pendapat. Dokter 1 mengatakan obat A ini berbahaya. Dokter 2 mengatakan obat A ini beresiko, tapi tidak sebahaya dokter 1. Tukang pijit mengatakan obat ini menguntungkan. Apakah bisa kita sebut 3 pendapat? Kenapa? Pendapatnya tukang pijit diakui enggak? Kenapa tidak? Lah kan dia bisa berpendapat. Lah kalau kayak gini caranya ngawur semua nanti orang. Sehingga orang yang tidak punya kapabilitas terkait ilmu tertentu, ucapannya diakui, ini bertentangan dengan prinsip ilmiah dalam kajian bidang ilmu apapun. Dokter 1 berpendapat A, dokter 2 berpendapat B, tukang pijit berpendapat C. Nah, berarti di sini ada berapa pendapat? Ada berapa pendapat? 2 atau 3? Yang 1 tadi diapain? Diskualifikasi karena tidak memenuhi kriteria. Baik, selanjutnya yang kedua. Kedua, perbedaan pendapat itu sunatullah. Sebelum Nabi SAW wafat, beliau pernah mengingatkan bahwa sepeninggal beliau akan terjadi banyak perselisihan di tengah umat manusia. Siapapun yang hidup pasca wafatnya beliau akan menjumpai perbedaan pendapat itu. Dalam hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memberikan nasihat yang cukup menyentuh. Lalu sahabat meminta wasiat kepada beliau. Salah satu isi wasiat itu adalah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Salah satu isi wasiat itu beliau bersabda ya. Adalah Salah satu beliau, isi ya. wasiat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.144 dan Abu Daud nomor 4.609 dinilai sahih oleh Syuaib Al-Arnaud. Semakin jauh dari zaman Nabi SAW, perselisihan di antara manusia akan semakin banyak dan itu menjadi sumber perpecahan dan permusuhan di antara mereka. Nabi SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa turaz zalazilu wa yataqarabaz zamanu wa tadhharul fitanu wa yakthurul harju wa huwal qatlu." Tidak akan terjadi kiamat hingga ilmu dicabut. Sering terjadi gempa, waktu berjalan cepat, terjadi banyak fitnah dan sering terjadi al-haraj yaitu pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1036. Baik. Perbedaan pendapat itu sunnatullah. Yang dimaksud sunnatullah gimana? Bagian dari takdir Allah yang tidak bisa dipisahkan dari hidup. Dan ini Allah tegaskan di surat Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Di surat Hud ayat 118 dan 119. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan manusia ini umat yang satu. Umat yang satu maksudnya satu pemahaman. Muslim semua dan sepakat satu pendapat semua. Allah mampu untuk membuat manusia seperti itu. Sehingga tidak ada perbedaan seperti yang kita kenal sekarang. Dalam masalah jahar bismillah beda. Masalah kunut rame, ribut. Masalah apa lagi? Masalah rokok ribut. Kripto juga sama. Dan aneka perbedaan yang lain. Allah kuasa untuk menjadikan semua hati manusia seragam. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki itu. Sehingga keberadaan perbedaan ini ujian bagi siapapun yang hidup. Untuk menentukan siapakah di antara mereka yang sanggup bersabar dengan berusaha mengambil pendapat yang paling benar. Dan yang kedua, menghargai perbedaan yang masih bisa ditoleransi.
dengan siapa yang tidak bersabar. Nah, kan ada sebagian yang kemudian dia emosi. Apa belajar agama kok isinya cuma beda. Udahlah, enggak usah belajar agama. Akhirnya mutung, bodoh abadi. Kenapa? Dia tidak terima dengan keberadaan perbedaan. Dan itu fenomena cukup banyak. Sehingga dia lebih milih jadi orang awam yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan ilmu, enggak mau kajian, enggak mau dengerin, enggak mau belajar, karena dia merasa ketika dia belajar agama menjumpai banyak perbedaan. Akhirnya saat dia merasa kok ada banyak perbedaan, dia enggak terima. Ya sudahlah, saya enggak usah belajar saja. Dia lebih milih untuk apa? Untuk tidak belajar. Akhirnya dia jadi orang yang bodoh selamanya. Nah, itu orang yang tidak kuat dengan ujian. Sama seperti anak lulus SMA, lalu dia dihadapkan pada keadaan di lapangan, begitu terjun di lapangan, Masya Allah kenyataannya kok berat untuk nyari kerja. Di sini ada masalah, di sini ada masalah, semuanya ada masalah. Ya sudahlah, enggak kerja sekalian. Kira-kira jadi apa? Miskin abadi. Terus gimana? Ya gimana lagi? Itu adalah tantangan kamu. Sekarang kau akan berhadapan dengan aneka tantangan yang asli. Dulu waktu kau sekolah, kau seperti dalam akuarium. Ujian kamu adalah ujian teori. Begitu kau lulus, sekarang kau berhadapan dengan ujian kehidupan yang asli. Dan gak semua orang siap untuk menanggung itu. Maka sebagian di antara mahasiswa itu lebih memilih jadi mahasiswa abadi, gak lulus-lulus ya, daripada ketika dia lulus bingung, nanti kalau saya lulus saya mau bawa ijazah saya kemana. Ketakutan dia untuk berhadapan dengan realita kehidupan. Maka hal yang sama ketika orang belajar agama, dia akan menjumpai ini. Lah kamu mau ngapain? Perbedaan ini mau kau hapus. Kau mau hapus caranya gimana? Tidak mungkin perbedaan itu disatukan. Sehingga kalau kau mau menghilangkan ini, cita-cita yang mustahil tercapai. Bagian dari sunnatullah. Nabi SAW mengatakan, Innahu may ya'ish minkum fasayara fihi ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup setelah aku meninggal, dia akan melihat banyak sekali perbedaan. Katsiran, ikhtilafan katsiran, perbedaan yang banyak. Itu realita yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Tapi ada yang sabar dan ada yang tidak sabar. Yang sabar ketika melihat realita itu gimana? Ini adalah tantangan bagiku. Aku diuji oleh Allah dengan keberadaan ikhtilaf tersebut. Sehingga jadikan ikhtilaf ini ujian. Dan jadikan ujian itu untuk meningkatkan prestasi Anda. Biar Anda makin naik tingkatan. Bukan dijadikan sebagai sumber kemunduran. Bagi mereka yang tidak siap dengan ujian, dia menganggap ujian ini adalah akhir dari segalanya. Tapi bagi mereka yang siap dengan ujian, dia memandang ujian ini adalah kesempatan untuk menaikkan derajatnya. Sekarang kita baca keterangan Allah di surat Hud ayat 118-119. Silahkan. Allah juga menegaskan bahwa bagian dari karakter manusia adalah berbeda pendapat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Quran surat Hud ayat 118 sampai 119. Baik. Coba tolong koreksi bacaan saya ya. Kalau nanti ada salah tajwid, silakan Anda angkat tangan. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Saya salah tajwid berapa kali? Mau diulang? Saya ulang ya. Saya baca surat Hud ayat 118 dan 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Ada salah tajwid? Ada?
Apa? Mat wajibnya kurang panjang. Apalagi? Idgham bi gunnah tidak terbaca. Harusnya kan ummatan wahidah. Maka perlu dibedakan antara membaca Al-Quran untuk tilawah dan membaca Al-Quran untuk istidlal. Itu beda. Kalau Anda baca Quran untuk tilawah, kaidah tajwid berlaku. Kalau Anda baca Quran untuk istidlal, maka seperti Anda baca teks Arab. Sehingga baca teks Arab gimana? Ya, seperti Anda baca hadis. An Aisyah radhiyallahu anha. Begitukah? Atau gimana? Kepanjangan Pak Ustaz. An Aisyah radhiyallahu anha. Loh, itu kan mat wajib mutasil. Ya, tapi kan ini bukan teks Quran. Karena kita membacanya dalam rangka apa? Lil istidlal. Sehingga tanpa ta'awud, maka tidak perlu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana ketika Nabi SAW mengutip ayat, beliau mengatakan qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tapi kalau tujuannya tilawah, untuk membaca dalam rangka tilawah, berlaku aturan warattilil qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan cara tartil. Sehingga panjang pendeknya diperhatikan, idgham gunnah bila gunnah, ada gunnah di situ diperhatikan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau Allah berkehendak, Allah bisa jadikan manusia satu pendapat, semuanya seragam dari Sabang sampai Merauke, dari mana? Dari Amerika sampai ujung Papua. Seragam. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi manusia senantiasa berbeda. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, karena untuk tujuan inilah mereka diciptakan. Sekarang kita mau mencatat kalimat ini. Allah menciptakan manusia untuk tujuan beda. Itu maksudnya gimana, Pak? Walidzalika khalaqahum, dan untuk tujuan ini mereka diciptakan. Berarti Allah ciptakan manusia, salah satu diantaranya adalah untuk tujuan biar mereka beda. Allah tidak menghendaki mereka sama. Nah, sekarang coba kita baca keterangannya. Keterangan ayat. Makna ayat, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Umat yang satu adalah umat yang seragam agamanya, mukmin semua atau kafir semua. Ya, Allah kuasa untuk menjadikan itu. Semua manusia kafir semua. Kuasa? Mudah bagi Allah. Allah kuasa menjadikan semua manusia muslim semua. Allah bisa. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Selanjutnya. Makna ayat, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Artinya selalu terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, baik dalam masalah agama, mazhab maupun pendapat. Selanjutnya, makna ayat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, kecuali orang yang dirahmati Allah, yaitu mereka yang mengikuti Rasul dan berkomitmen dengan ajarannya. Baik, ada perbedaan pendapat, tapi ada yang dikecualikan dari perbedaan pendapat itu. Yang dikecualikan ini berarti statusnya apa, Pak? Yang berada di posisi benar. Sehingga perbedaan pendapat itu realita yang tidak hilang, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki manusia seragam. Tapi ada yang dikecualikan oleh Allah dari perbedaan itu. Dikecualikan dari perbedaan itu bukan berarti dia enggak ikutan. Dia tetap ada dalam unsur perbedaan itu, namun dia di posisi yang benar, dan itulah yang dirahmati oleh Allah. Mafhum ya? Sehingga yang dikecualikan bukan berarti apa? Oh, yang dikecualikan ini enggak terlibat dalam perbedaan. Dia di luar dari lingkaran perbedaan. Enggak kayak gitu. Tapi yang dikecualikan ini bagian dari perbedaan itu sendiri, namun dia dirahmati oleh Allah karena dia berada di pendapat yang benar, di jalur yang benar. Selanjutnya. Makna ayat, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Allah menciptakan mereka sesuai dengan sunatullah bahwa mereka akan berbeda pendapat. Hasan Al-Basri mengatakan, walil ikhtilafi khalaqahum. Allah ciptakan mereka untuk berbeda pendapat. Tafsir Ibnu Katsir.
Selanjutnya, Setelah memahami keterangan di atas, ada beberapa kesimpulan. 1. Bahwa adanya perbedaan di tengah umat manusia merupakan sunatullah yang pasti terjadi, sehingga tidak bisa dihindari. nah makanya kalau orang tidak terima dengan keberadaan beda pendapat, nanti dampak buruknya 1, nggak mau belajar agama. Dan ini bahaya. Akhirnya banyak di antara mereka yang mungkin komentar itu sering Anda dengar ya. Apa Pak isinya setelah belajar agama kok beda, ini beda, ini beda. Apalagi mohon maaf di zaman medsos. Apa yang dikejar oleh orang yang suka motong video itu? Yang punya hobi motong video itu tujuan dia apa? Apa tujuannya? Hah? Viral. Yang dia cari apa? Viral. Sehingga Ustadz A dibenturkan sama Ustadz B, Kiai A dibenturkan sama Kiai B, Habib A dibenturkan sama Habib B. Dibenturkan ya. Akhirnya saling dibenturkan. Tujuannya apa? Biar viral. Apa yang dia cari dari viral? Apa yang dia cari dari viral? Dia cari cuan. Dia bisa dapat untung karena videonya laris. Dari situ iklan yang dia pasang berduit. Sehingga dia manfaatkan orang lain untuk beradu. Dari situlah dia bisa mengambil keuntungan. Jadi kira-kira ini niat jahat enggak? Niat jahat enggak kayak gitu Pak? Dari niatnya saja orang ini bermasalah. Makanya mereka yang suka model viral-viral dengan harapan nanti bisa mendapatkan keuntungan secara materi. Dari situ kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan dari iklan. Dia memanfaatkan punya orang, kemudian diadu biar bikin emosi orang lain, lalu dari situ dia mendapatkan duit. Belum lagi menimbulkan emosi dari yang bersangkutan. Sehingga si A emosi, pengikutnya si A ikut emosi, si B emosi, pengikutnya ikut emosi. Gara-gara siapa? Tukang viral. Saya tidak tahu apa yang akan ditanggung oleh tukang viral ini kelak di yaumil qiyamah. Maka mereka para tukang viral harus waspada ya. Bisa jadi dia dituntut oleh banyak orang. Karena sebenarnya terkadang ada sebuah video yang dia tidak harus diviralkan. Untuk mau memahami video ini dia harus belajar utuh. Tapi sengaja dipotong bagian itu biar viral. Ya. Video ANB salah satu di antara sasaran yang sering dipotong. Makanya kita kasih peringatan, Anda nggak usah motong video kami, biarkan kami yang motong video kami sendiri. Sebab tujuan mereka tujuan yang nggak benar seperti itu. Nah, yang kedua, dampak buruk ketika orang tidak mau sabar terhadap realita adanya perbedaan adalah mencampur perbedaan itu. Terus dia bilang apa? Ini benar, semuanya benar semua. Nah, yang benar semua ini kan jadi pendapat baru. Sehingga misalnya pendapat satu mengatakan dilarang, pendapat kedua mengatakan boleh. Sudah? Untuk menyatukan pendapat ini, maka dia mengambil pendapat yang ketiga, yaitu gabungan dari pendapat satu dan pendapat dua. Jadi pendapat tiga kan? Maka dia menciptakan pendapat yang baru. Nah, dia berteori seperti ini. Ini ada sebuah tesis, ini antitesis. Maka kita gabungkan jadi sintesis. Lalu menghasilkan sesuatu yang baru. Kopi itu pahit, gula itu manis. Ketika digabungkan jadi nasgitel. Maka terasa lebih nikmat. Ini kan ngawur jadinya. Dan ada beberapa tokoh yang semangatnya kayak gitu. Sudahlah Pak, diakui saja kalau memang beda ya diakui beda. Sehingga tidak perlu dalam rangka untuk mencari massa, akhirnya dia berubah muka. Sehingga ketika kumpul di sini dia berubah muka seperti itu. Begitu pindah ke sini dia berubah muka seperti itu. Maka dia di sini senang, di sana senang. Ngawur ini orangnya. Dan terkadang kan tujuannya apa? Dalam rangka menyenangkan jamaah, yang penting jamaah senang. Dan model seperti ini akhirnya bukan meluruskan yang keliru, tapi membenarkan
yang keliru dan mentoleransi yang salah. Akhirnya muncul pendapat baru. Ya sebagai contoh sederhana, seperti model sinkritisme ya. Orang kalau sudah bicara tapi di depan audiens yang agamanya beragam, ini beragama muslim, ini juga ada non muslim. Saya kalau terlalu berpihak kepada muslim, nanti yang non muslim gak terima. Akhirnya gimana? Muncul jadi paham baru sinkritisme, menggabungkan antara agama satu dengan agama yang lain. Sehingga dia mengutip ayat Al-Quran tapi dipakai untuk membela pelanggaran agama yang lain. Nah, ini kan bahaya gitu. Ya mungkin sebagian di antara ikhwah ada yang sudah paham ya kasusnya. Dan ini akhirnya dia mendangkalkan ideologi yang dimiliki oleh kaum muslimin. Yang awalnya kaum muslimin yakin itu salah kita. Saya yakin itu salah. Akhirnya gara-gara pidato seperti ini, ceramah seperti ini, akhirnya kaum muslimin jadi, saya kok jadi ragu ya. Kok memang ada sisi benarnya ya? Oh seperti itu, ada sisi benarnya. Ini gara-gara apa? Orang yang tidak mau mengakui adanya perbedaan. Sudahlah akui saja, ini beda. Kalau kau campurkan malah nanti rusak jadinya. Ini ada putih, ada hitam. Biarkan putih dan hitam berbeda. Dicampur jadi apa? Abu-abu. Nah, sekarang kau mendatangkan warna baru. Dan akhirnya antara kebenaran dan kebatilan tidak kelihatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taktumul haqqa wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campurkan antara al-haq dengan kebatilan. Oleh karena itulah nasihat para ulama ketika terjadi perbedaan pendapat bukan menggabungkan pendapat. Tapi ketika terjadi perbedaan pendapat adalah pilih pendapat yang menurut kamu paling mendekati. Kita lanjutkan. Kedua, menyatukan manusia ke dalam satu agama, apalagi satu mazhab atau satu pendapat, tidak mungkin bisa dilakukan. Ketiga, keberadaan perbedaan pendapat adalah masalah kauni atau takdir alam. Artinya, masalah ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau pembenar untuk perbedaan pendapat karena Nabi SAW hanya menyebutkan kejadian pada akhir zaman, bukan membenarkan kejadian pada akhir zaman. Baik, insya Allah untuk poin ketiga ini kita berikan catatan setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita baca ulang catatan yang ketiga tadi. Keberadaan perbedaan pendapat adalah masalah kauni. Kauni artinya sesuatu yang Allah takdirkan. Sehingga tadi menolak takdir mungkin enggak? Enggak mungkin. Apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Artinya masalah ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau pembenar untuk perbedaan yang ada. Sehingga nggak boleh, oh berarti semuanya benar. Karena kan perbedaan itu pasti ada, maka semuanya pasti benar. Sebab Nabi SAW sendiri menyebutkan akan terjadi perbedaan. Berarti perbedaan itu semuanya benar. Ini keliru. Karena Nabi SAW menyebutkan realita akhir zaman, bukan membenarkan realita akhir zaman. Ini salah satu contoh dari diskusi terkait masalah riba. Dalam sebuah hadis yang dinilai hasan, bahwa di akhir zaman riba itu menyebar di mana-mana. Sampai kata beliau, orang yang berusaha untuk menghindari riba asabat min ghubariha. Dia tetap terkena debunya riba. Nah, terus ada yang berkomentar, berarti kan percuma saja kita menghindar. Toh pasti walaupun kita menghindar akan terkena debunya riba. Lalu gimana? Ya sudah enggak apa-apa, biarin aja orang main riba. Kalau kayak gini caranya ya bahaya. Nabi SAW menyebutkan di akhir zaman akan terjadi zina di mana-mana. Tersebar zina. Kayak tadi ya, Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa taqsuraz zalazil wa yataqarabaz zaman wa tadharal fitan wa yaqsural harj. Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi beberapa fenomena. Salah satunya adalah banyak terjadi pembunuhan. Berarti pembunuhan di akhir zaman dibiarin aja. Beliau menceritakan tentang apa? Realita, bukan membenarkan realita. Contoh yang lain, Nabi SAW bersabda, "Wasatakhtalifu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Terus berarti 73 golongan ini benar semua. Beliau menyebutkan realita, umatnya terpecah. Dan bukan membenarkan kejadian itu. Maka bedakan antara menceritakan realita dengan membenarkan realita. Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang kejadian-kejadian akhir zaman, yaksural harj, wa tafshuz zina, war riba. Zina tersebar di mana-mana, riba juga banyak terjadi di mana-mana. Itu bukan untuk membenarkan realita, tapi beliau menceritakan realita. Oleh karena itu perbedaan pendapat tidak kita inginkan, tapi itu realita yang tidak mungkin bisa kita hindari. Sehingga dengan pemahaman ini kita tidak boleh mengatakan semua perbedaan itu benar. Maka ada dua fenomena yang menyimpang berkaitan dengan cara orang menyikapi perbedaan. Satu, takut perbedaan, lalu tadi dia nggak mau belajar. Atau dua, menganggap semua perbedaan sama saja, semua pendapat sama saja, sehingga membenarkan semuanya. Ini juga masalah. Baik, yang keempat. Dengan menyadari adanya perbedaan pendapat di masyarakat, kita menjadi tidak mudah putus asa ketika menemukan hal yang berbeda dalam belajar agama. Demikian halnya agar kita tidak putus asa ketika menghadapi pertentangan dalam berdakwah. Baik. Sehingga kalau sudah paham ini pasti ada dan tidak mungkin kau bisa hindari, maka akan satu ya, tidak putus asa, membuat kita jadi tidak putus asa ketika belajar menemukan perbedaan. Saya mendengar langsung ya dari beberapa orang yang dia suka pindah-pindah masjid, sehingga 3 hari di sini, nanti 3 hari di sini, selama 40 hari baru pulang.
fikih itu sumber perbedaan. Makanya kita jangan belajar fikih. Dia terang-terangan ngomong kayak gitu. Ya, cuman karena orangnya kok kayak gini, kayaknya nggak berimbang kalau diajak diskusi. Ya, sing waras ngalah. Nah, dia mempertahankan bodoh, ya sudah. Kalau memang bodoh kau pertahankan, silahkan. Tapi itu dijadikan sebagai alasan untuk menyudutkan adanya kegiatan belajar. Gak usah belajar fikih. Fikih itu sumber perbedaan, sumber perpecahan. Makanya mereka paling anti dengan kajian fikih. Kalau kajian kok temanya fikih itu alergi. Karena mereka tidak ingin, ya gitu, memandang perbedaan itu mereka alergi, nggak ingin. Sumbernya yang dituduh malah fikih. Kalau kayak gini caranya, sebutkan nama ulama ahli fikih yang kau kenal. Sebutkan nama ulama ahli fikih yang kau kenal. Imam Syafi'i dalam buku-buku beliau terkadang menyebutkan perbedaan. Imam An-Nawawi, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu perbandingan mazhab. Sehingga yang satu berpendapat A, berpendapat B, dirangkum. Demikian pula nama ulama yang lain yang kau kenal. Dia memandang realita itu ketakutan, akhirnya malah menolak untuk belajar. Semoga kita tidak termasuk bagian dari mereka. Walhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca poin yang cukup panjang berkaitan dengan macam-macam ikhtilaf. Dan paham tema tentang macam-macam ikhtilaf ini sangat penting, karena bagaimana cara kita menyikapi perbedaan, salah satunya adalah harus paham tentang peta dari perbedaan itu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.